Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading di tanggal 11 Maret 2025 dan mostly saham yang saya rekomendasikan di sini ya mostly untuk fast trade atau untuk scalping ya teman-teman. Jadi ya ini resikonya tinggi gitu ya, dan disclaimer, saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi kembali nggak bosan-bosan ngingetin bahwa keputusan jual dan belinya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadikan watchlist saham saya ini, analisa saham saya ini sebagai salah satu ya penguat conviction teman-teman aja ya, dan paham bahwa buy and sell itu tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ya jujur hari ini saya screening saham nggak banyak yang menarik, tapi kalau yang jelek banyak ya kalau saya lihat gitu ya. Ya intinya ini teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Untuk besok ini saya punya 3 saham ya. Yang pertama Mina ini sentimennya lagi ada dan lagi dimention juga nih ya sama salah satu influencer besar ya. Yang kedua di main saham IPO bongkaran hari ini kecil sekali ya. Nanti saya share potensinya kalau seandainya dia nggak lock arah. Kalau lock arah ya berarti kita skip. Yang ketiga data ini besok ya tanggal 11 Maret itu keluar dari papan pemantauan khusus, dan biasanya nih saham data ini punya volatilitas yang tinggi ya. Kita pantau aja nih teman-teman, kita pantau aja. Dan mungkin nanti sedikit di akhir saya mau sharing mengenai saham kaki ya. Jadi ya, buat teman-teman holder saham kaki nanti saya sharing bagaimana cara sederhana melakukan analisa inventory analisis di saham IPO yang baru listing di hari pertama gitu ya. Jadi nah, kemarin saya info watchlist saya main kaki 2 saham IPO dan 1 cuan. Kalau saham cuan sendiri saya kemarin udah punya barang ya teman-teman, tapi nggak banyak sih. Ini naik, saya pikir saya mau tambah barang, tapi nggak lama dia turun lagi. Saya tunggu-tunggu, ya akhirnya saya jual cuman di range 4.200, 8.200an ya saya jual. Seperti itu, dan ini saya masih tunggu lagi dia koreksi lebih dalam, mau coba nanti malah tampung-tampung lagi gitu ya, mau coba tampung-tampung lagi. Jadi ya untuk watchlist besok yang pertama saham Mina. Kenapa saham Mina menarik ya? Ini sentimennya ada lah ya. Ini salah satu pemiliknya Bapak Happy Hapsoro ya. Ini terus menambah kepemilikan sahamnya di Mina ya, dan ya tujuannya gitu ya, tujuan dibalik penambahan jumlah kepemilikannya ini saya nggak mau bahas. Tapi ya menurut saya ya saham Mina ini momentumnya lagi ada ya. Ini kan kemarin dia di FCA, keluar dari FCA langsung lock arah. Ini kita lihat aja besok pola pergerakannya akan seperti apa. Kalau ngelihat dari polanya ini menarik banget untuk di scalpingin ya. Kenapa? Karena volatilitasnya tuh ada gitu ya. Dan memang resikonya pun ikut menyertai di potensinya itu ya. Jadi ya menurut saya sih ini masih hot ya sentimennya saham Mina ini. Masih menarik lah kalau untuk di watchlist gitu ya. Nah yang kedua ini saham data ya. Saham data ini kalau ngelihat data transaksi hari ini distribusi ya. Hari ini distribusi dan dia minus 2% ya. Besok adalah nih, ini berdasarkan website IDX. Besok saham data ini exit ya per tanggal 11 Maret gitu ya. Kalau kita perhatikan chartnya ini teman-teman, saham data ini dia lastnya itu all time high-nya di area 2280-an gitu ya. Nah besok saya juga nggak bisa tebak ya dia akan arah atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti saham ini punya volatilitas tinggi dan mau ada corporate action ya, MTO itu ya. Jadi mau ada tender offer dan kepemilikannya mau diakuisisi gitu ya oleh I-Forte. Kalau nggak salah beritanya udah lama, saya udah lupa. I-Forte salah satu grupnya Jarum gitu ya. Jadi sentimennya juga masih ada. Besok keluar FCA ya kita lihat aja. Mina kemarin keluar kencang. Apakah data akan gitu? Ya kita nggak tahu, lihat aja nanti ya. Yang ketiga nih saham IPO, saham main. Total buangan retail hari ini masih kecil banget ya, baru 10.000 lot ya. Jadi gimana trade plan-nya di saham main ya. Jadi ya sederhana, kalau dia nggak lock arah ya mungkin harus buru-buru entry gitu ya kalau saya pribadi gitu ya. Karena ya menarik nih, banyak juga salah satu influencer ya, saya nggak usah sebut nama ya nggak enak. Banyak juga ini yang merekomendasikan saham main ini menarik, katanya bisa 2-3 kali arah ya. Saya juga nggak mau berandai-andai seperti itu ya, tapi kalau ngelihat pola pergerakannya sih ini yang ngebit sampai 8 juta teman-teman ya tadi pagi ya.
akhirnya dicabut nih sampai closing masih sisa 5,8 juta, artinya menarik. Nah, terakhir saya mau komentarin saham Kaki. Waduh. Saham yang listing barengan dengan saham Main. Ini jujur tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah beli saham Kaki ya, mungkin di average 138, 135 gitu ya, 130-an ke atas lah gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mau menyampaikan aja seperti ini. Jadi ini adalah prospektus ya, prospektus dari saham Kaki. Nah, kalau saya lihat dari pooling allotment ya teman-teman, ini saya search berdasarkan keyword allotment, pooling allotment ya. Nah, total penjatahannya itu adalah sebesar 20 miliar ya. 20 miliar. Jadi ya mungkin kalau kita perhatikan ya data transaksi hari ini ya, DR ini adalah underwriter-nya si Kaki ya. Nah, tuh RHB Sekuritas. Jadi ya semua barang pertama itu adanya di DR dan baru didistribusikan ke retail yang ikut beli di fixed allotment maupun di pooling allotment. Tapi berdasarkan informasi pooling gitu ya, dia punya value 20 miliar yang dialokasikan ke retail ya melalui EIPO. Nah, buangan hari ini itu totalnya aja sudah valuasinya sudah 23 miliar. Artinya apa? Ya artinya ini sorry to say ini ya lepas itu emiten underwriter saya nggak komentar ke situ, tapi ya jelas ini DR, orang di balik DR di saham Kaki ini udah cuan tebel teman-teman. Udah cuan tebal. Jadi dia udah net sale 23 miliar. Ya artinya dia mau buang barang ke berapapun besok atau lusa ya itu udah cuan gitu ya. Dan potensi dia gimana ke depannya, apakah dia bisa balik lagi ke 133 ya. Kalau DR mau balikin harganya ke 130-an artinya apa? Artinya ya dia mesti serap lagi barang-barang retail dan ini harganya di atas. Ketika dia mau naikin harga saham ya pasti retail guyur gitu ya. Secara logika ya menurut saya ya udah kecil kemungkinan even balik ke harga 130-an aja menurut saya udah kecil kemungkinannya. Jadi ya itu aja saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat ya ke teman-teman yang udah beli saham Kaki. Menurut saya saham Kaki ini udah nggak oke indikasi awalnya. Karena kenapa? Underwriter udah buang gede banget di IPO hari pertama, listing hari pertama gitu ya. Dan ya mungkin sorry to say kalau seandainya dikasih kesempatan buat exit, better exit kalau saran saya. Ya gitu ya, mohon maaf saya juga bisa salah ya, analisa saya juga bisa salah. Saya cuma trader pemula yang coba ya cari-cari cuan dari market gitu ya. Jadi kalau untuk trading besok menurut saya Mina, Main dan juga data ya. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.